Khaybar itu adalah nama benteng-benteng yang ada di daerah, yang kelak daerah tersebut dengan kota Khaybar. Kota Khaybar ini mulai ada ketika baginda Nabi memarahi orang-orang Yahudi dan mengusir kaum-kaum Yahudi yang ada di Madinah. Nah, sekarang kita rujuk ke sejarah lagi. Mengapa Nabi mengusir orang-orang Yahudi? Dia ada namanya Yahudi Qainuqa, Khuza'ah. Ini yang paling terkenal pembangkang-pembangkangnya. Alasan Nabi banyak. Pertama, dulu terjadi yang namanya Piagam Madinah. Terbangun satu konstitusi perdamaian ditandatangani bersama. Tapi uniknya pengkhianat-pengkhianat itu justru bermunculan dari kelompok yang disebut dengan Yahudi. Jadi orang Yahudi ini yang lakukan pengkhianatan. Maka Yahudi ini melakukan penghasutan. Kepada siapa mereka menghasut? Siapa yang mereka hasut? Yang dihasut mereka adalah orang-orang munafik dan orang-orang Nasrani. Termasuk sebagian kecilnya adalah orang-orang musyrik. Nah, setelah pembangkangan yang mereka lakukan terhadap Piagam Madinah dan beberapa hasutan dan pengkhianatan serta pembangkangan yang mereka lakukan, kemudian barulah oleh Nabi mengusir. Sebagian besar di antara mereka pindah ke satu kota, yang kota tersebut hari ini disebut sebagai Khaybar. Sebelum mereka membangun Khaybar, belum ada nama kota tersebut. Sehingga oleh sejarawan dikatakan, kata para sejarawan itu, tidak bisa dipungkiri bahwa benteng-benteng terkuat pada saat itu memang Khaybar, daerah kota Khaybar ini. Jadi orang-orang Yahudi ini karena sudah mereka diusir, ada rasa kebencian dalam diri mereka terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, mereka ngapain gitu. Sehingga singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika ini diusir sampai ke daerah Khaybar, tandus dia, mereka bangun perkampungan di situ. Uniknya, bukan hanya perkampungan yang mereka bangun, tapi mereka membangun benteng-benteng. Tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat, dan sesungguhnya dia selalu bersama kalian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hal ini kita bicara tentang perang Khaybar, perang di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Ghazawat atau Al-Maghazi, Nabi berperang melawan orang-orang Yahudi murni, original. Jadi yang perang Khaybar ini disebut sebagai perang antara Muslim dengan Yahudi. Khaybar itu dari kota Madinah sekitar 4 sampai 5 jam. Dari Madinah kita berjalan itu menuju arah Tabuk sekitar 3 jam. Dari Tabuk menuju Khaybar sekitar 2 jam. Jadi sekitar 5 jam sampai 6 jam atau 4, kalau nggak salah sekitar 5 sampai 6 jam lah. Cukup jauh, lumayan. Persoalan Khaybar ini bukan persoalan remeh, tapi persoalan serius. Perang antara Muslim dan Yahudi, sama seperti hari ini. Jadi kalau ingat perang Yahudi Muslim, itu harus kita ingat nanti perang namanya Malhamah namanya. Kata Nabi dalam hadisnya begini, Umranu Baitil Maqdis, Umran Baitil Maqdis, wa khurabu al-Yathrib, wa khurabul Yathrib, wa khurujul Malhamah, wa khurujul Malhamah, wa fathul Qastantiniyah, wa fathul Qastantiniyah,
wa khurujud dajjal. Jadi kita runut ya, kita runut. Umranu Baitul Maqdis, kemerdekaan Baitul Maqdis Palestina. Wa khurubul Yasrib, hancurnya Madinah Yasrib. Merdeka Palestina, Madinah hancur. Oke. Hancurnya Madinah, perang Malhamah antara Muslim Yahudi, perang besar akhir zaman. Wa khurujul Malhamah wa fathul Qastantiniyah. Ketika terjadi perang Malhamah, maka setelahnya akan terjadi Fathul Qastantiniyah, kemerdekaan dan penaklukan Konstantinopel, kebangkitan Konstantinopel. Nanti kita lihat tuh negara-negara yang main di situ. Wa Fathul Qastantiniyah wa khurujud Dajjal. Nanti setelah Konstantinopel berjaya, muncul yang disebut dengan Dajjal. Baru kemudian Dukhan. Tapi ada ikhtilaf ulama, ada yang bilang Dukhan duluan, ada yang bilang Dajjal duluan, ada yang bilang Dajjal duluan, ada yang bilang Dukhan duluan. Itu tidak masalah. Perang antara Yahudi dan Muslim. Perang pertama yang murni dan mutlak antara Muslim dengan Yahudi terjadi pada perang Khaybar ini. Setelah Nabi mengusir Bani Qainuqa. Ini penting untuk dipahami. Jadi Bapak Ibu, ini nggak boleh lepas daripada sejarah dan dari pemahaman kita. Dulu dalam sejarah saya sampaikan, di Mekah itu musuhnya kafir Quraisy yang menyembah patung, berhala, binatang, matahari dan lain-lain. Juga disebut sebagai musyrikun, orang-orang musyrik. Tapi ketika Nabi pindah berada di Madinah, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Yasrib atau Madinah sekarang, maka Nabi berhadapan dengan 3 musuh sekaligus: Yahudi, Nasrani, munafik. Nah, ini yang tak boleh dilepas. 3 ini dihabis. Saya punya buku judulnya Kisah-kisah dari Kampung Munafik, gitu deh. Nah, jadi kisah-kisah dari kampung munafik. Ada 2. Satu disebut sebagai Madinah pada masanya, dulu lahirnya munafik. Yang kedua yang paling terkenal itu Irak. Itu kampung munafik terkenal itu. Irak itu. Karena yang paling pengkhianat tuh di situ dia memang. Khianat Ali, Hasan, Husain, di situ pengkhianatnya. Sekarang Khaybar. Khaybar itu adalah nama benteng-benteng yang ada di daerah, yang kelak daerah tersebut dengan kota Khaybar. Kota Khaybar ini itu mulai ada ketika baginda Nabi memarahi orang-orang Yahudi dan mengusir kaum-kaum Yahudi yang ada di Madinah. Nah, sekarang kita rujuk ke sejarah lagi. Mengapa Nabi mengusir orang-orang Yahudi? Dia ada namanya Yahudi Qainuqa, Khuza'ah. Ini yang paling terkenal pembangkang-pembangkangnya. Alasan Nabi banyak. Pertama, dulu terjadi yang namanya Piagam Madinah. Nah, ini sebenarnya nggak bisa dipotong nih, harus satu-satu. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita lewat aja ya. Nanti kapan waktu kita bahas tuh Piagam Madinah. Jadi Nabi ini orang pertama yang membangun konstitusi perdamaian di dunia, namanya Piagam Madinah. Nabi orang pertama yang membangun pluralisasi, bukan pluralisme, pluralisasi.
naturalisasi keberagaman, perdamaian, persatuan dalam bentuk dalam bentuk konstitusi, namanya Piagam Madinah. Satu, orang Yahudi; dua, Nasrani; yang ketiga, Muhajirin; yang keempat, Ansor; yang kelima, orang-orang munafik tadi. Terbangun satu konstitusi perdamaian, ditandatangani bersama. Tapi uniknya, pengkhianat-pengkhianat itu justru bermunculan dari kelompok yang disebut dengan Yahudi. Jadi orang Yahudi ini yang lakukan pengkhianatan. Maka Yahudi ini melakukan penghasutan. Kepada siapa mereka menghasut? Siapa yang mereka hasut? Yang dihasut mereka adalah orang-orang munafik dan orang-orang Nasrani. Termasuk sebagian kecilnya adalah orang-orang orang-orang musyrik. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Ini harus pelan-pelan dulu nih, karena ini sejarahnya agak susah sedikit. Nah, setelah pembangkangan yang mereka lakukan terhadap Piagam Madinah dan beberapa hasutan dan pengkhianatan serta pembangkangan yang mereka lakukan, kemudian barulah oleh Nabi mengusir. Sebagian besar di antara mereka pindah ke satu kota, yang kota tersebut hari ini disebut sebagai Khaybar. Sebelum mereka membangun Khaybar, belum ada nama kota tersebut. Sehingga oleh sejarawan dikatakan, kata para sejarawan itu, tidak bisa dipungkiri bahwa benteng-benteng terkuat pada saat itu memang Khaybar, daerah kota Khaybar ini. Jadi orang-orang Yahudi ini karena sudah mereka diusir, ada rasa kebencian dalam diri mereka terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, mereka ngapain gitu. Sehingga singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika ini diusir sampai ke daerah Khaybar, tandus dia, mereka bangun perkampungan di situ. Uniknya, bukan hanya perkampungan yang mereka bangun, tapi mereka membangun benteng-benteng. Nah, ini dia poinnya. Nanti baru disebut nama Khaybar itu di situ. Sebenarnya perang bersama benteng, itulah bahasanya itu. Baik. Ketika mereka di sana, mereka sudah paham. Mereka harus membangun strategi. Bagaimana caranya mereka harus kembali untuk menghancurkan Madinah. Dan Nabi paham itu. Nabi paham itu. Karena orang-orang Yahudi ini terkenal dengan satu pengkhianat. Yang kedua, tidak mungkin mereka bisa menerima apa adanya. Itu tidak mungkin. Jadi kalau hari ini ada negara-negara Muslim percaya dengan Israel dan Amerika, munafik. Tidak mungkin itu. Itu harus kita tegas, Pak. Kalau ada umat Muslim yang percaya dengan Israel dan Yahudi, berarti umat Muslimnya bego tuh. Harus kita keras-kerasan itu. Kenapa saya berani katakan demikian? Sangat tidak pernah membaca sejarah. Yahudi tidak pernah, Pak. Yahudi itu tidak pernah mungkin mau tunduk, pengkhianat. Sampai kapanpun pengkhianat di Yahudi itu. Jadi dua kelompok paling pengkhianat di muka bumi ini. Satu Yahudi, yang kedua Syiah. Abu Sayyaf itu nggak boleh diingkari itu, pengkhianat semua itu. Ustadz ini memang galak amat, biarin aja dah. Baik. Nah, kemudian ketika mereka diusir, mereka buat satu perkampungan. Yang pertama sekali mereka bangun setelah perkampungan tersebut adalah benteng. Dan mereka bangunlah benteng-benteng tersebut di tempat-tempat tertentu dalam 3 titik. Nah, ini yang kita bahas. Yang pertama ada namanya Natot. Nama daerahnya, nama tempatnya Natot. Dalam Natot ini nanti akan mereka bangun sekian beberapa benteng. Yang kedua ada namanya Syak. Mereka bangun juga beberapa benteng. Yang ketiga ada namanya Khatibah atau Katibah. Juga mereka bangun beberapa benteng dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, apa tujuan mereka? Strategi perang. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira Nabi tahu ndak ada benteng ini? Tahu? Dari mana Nabi tahu? Dari malaikat.
Pak, kita sedang mengatur strategi perang. Oke, benar, Allah yang kasih tahu, tapi kita pakai logis juga, logika berpikir juga. Ada strategi, ada intel. Oh, ini poin pentingnya di sini nih. Nabi punya intelijen. Yang Nabi tidak main-main, Pak, ketika itu. Kata Nabi, ikuti kaum Yahudi itu. Ikut sampai mereka tahu. Nah, nanti lihat strategi perangnya Nabi, bagus banget, Pak. Oh, ini sejarah ya. Baik, sampai tuh terbangun, ya kan. Jangan sekira Nabi cuma diam begitu. Nggak, bodoh kita. Kalah kita, Pak. Saya masih, makanya kenapa ada seorang presiden Suriah terbaru sekarang nih, itu menggemparkan dunia betul itu. Apa kata dia ketika perkumpulan negara-negara Islam itu? Nggak usah banyak omong katanya. Yuk buat katanya. Selesai, Pak. Itu semuanya dalam 1 menit itu kayaknya semuanya kena tembak semua itu. Cuma ngomong di lisan gitu. Kemudian Saudi bangun kerjasama dengan Pakistan. Masalahnya bukan masalah itu, masalahnya bukan hanya Pakistannya aja, Qatarnya ini, Qatar Yaman itu. Prabowo datang ke Qatar, langsung bangun kesepakatan, Nah, kalau kayak gini bagus, Pak, mantap. Cuman masalahnya diomongan saja atau dalam perbuatan gitu. Masalahnya kita tak mau nanti kita sepakat, ternyata pas di bom Yaman habis, diam semua. Nah, sama kayak Qatar kan, diam semua. Nah, baru terbangun gitu. Maka kata presiden Suriah itu, nggak usah banyak omong, banyak buat aja gitu, biar cepat selesai gitu. Itu bagus tuh, tembak mati namanya, tembak dalam hati langsung. Nah, itu yang dilakukan, Bapak Ibu. Jadi Nabi ketika piagam Madinah itu sangat serius betul menyatukan umat itu. Cuman pengkhianat Yahudi ini penghasut betul itu. Cara mereka menghancurkan. Karena memang mereka nggak akan mungkin senang kan. Dan itu sudah janjinya Allah. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' wan nasara hatta tattabi' millatahum. Baik, nah kembali, Pak, bain tadi. Nah, dibangunlah, Pak. Nah, di dalam kelompok tadi, benteng-benteng tadi kita lihat. Di dalam kelompok benteng An-Natat misalkan, dalam benteng Natat tadi, dalam daerah kelompok Natat tadi terdiri dari 4 buah benteng, ada 4. Satu namanya Naim As-Sa'ab. Yang kedua Qal'ah Az-Zubair. Yang ketiga ada Baqlah. Yang keempat Natat itu sendiri. Ada berapa jadi? 4. Ini kenapa saya baca? Karena saya tak hafal juga gitu. Ada namanya Naim As-Sa'ab ibn Mu'az, Qal'ah Az-Zubair, dan Baqlah, dan satu lagi An-Natat itu sendiri. Di kelompok kedua ada namanya Asyik atau Asyak, terdiri dari 2 benteng, Ubay dan Al-Bar. Di kelompok ketiga ada namanya Al-Kutaibah, terdiri dari 3 benteng, Al-Qamus, Al-Watih, dan Sulalib. Jadi semuanya berjumlah 8. Semuanya berjumlah 8 benteng. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Baik. Al-Qazwaini berkata, Khaybar terkenal dengan sering terjangkit penyakit demam. Penduduknya tidak pernah lepas dari penyakit yang disebut dengan demam. Mereka adalah kaum Yahudi yang terkenal pembuat makar, garis bawah itu, dan keji. Tapi justru di Khaybarlah tempat tinggal Sama'ul ibn Adiyah yang terkenal setia pada janji. Kaum Yahudi Khaybar adalah para jagoan perang. Nah, sekarang kita lihat, kok bisa mereka disebut sebagai para jagoan perang? Sekarang kita lihat. Ketika Nabi mengusir kaum Yahudi sini, mereka tidak langsung berpencar. Mereka langsung menuju satu tempat yang jarak tempuhnya jauh tadi, yang kita sebut dengan Khaybar itu. Mereka langsung membangun strategi perang, dan ternyata orang-orang yang minggat ini dan diusir ini adalah salah satunya panglima perang. Jadi mereka dilatih. Makanya dikenal waktu itu ketika mereka ini masuk ke dalam Islam, sebagian mereka ada yang masuk Islam sebelum mereka murtad itu. Jadi banyak orang-orang Yahudi ketika itu masuk ke dalam Islam, murtad setelah terjadinya perpindahan kiblat.
Nah, ini penting untuk dipahami. Setelah terjadi perpindahan kiblat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, itu banyak yang berubah haluan, jadi murtad dari muslim. Alasannya sederhana, karena Nabi Muhammad kiblatnya sudah tidak lagi di Baitul Maqdis. Nah, ketika itu mereka mau masuk ke dalam Islam dan bersyahadat, itu karena Baitul Maqdis sebagai kiblatnya. Sama-sama, Yahudi punya kiblat yang sama, Nasrani juga sama, sehingga mereka mau bergabung dengan Islam. Makanya kata Allah, linutsabbita bihi fuadahum, kami pengen tahu sebagai siapa yang paling yang beriman di antara mereka. Sehingga dipalingkanlah wajahnya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dihadapin tuh ke Masjidil Haram. Ternyata setelah dihadapin ke Masjidil Haram, ternyata yang terjadi, minggat tuh sebagian mereka, minggat deh, keluar mereka daripada Islam, murtad dia. Nah, disitulah Nabi tahu orang-orang yang dulu yang masuk ke dalam Islam itu dan sempat berislam itu bagian daripada panglima perang, dan termasuk panglima perang yang baik, yang bagus. Nah, Yahudi, orang-orang ini, orang-orang Khaybar ini, dulunya Yahudi ini dulu mereka memang ahli perang, sehingga ketika keahlian perang mereka itu terus diasah, mereka semakin kuat. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Qazwaini, bahwa orang-orang ini panglima perang handal. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa nama-nama benteng ini perlu disebut? Karena nanti Nabi menaklukkan mereka itu harus melalui dengan benteng tersebut. Karena kalau kita tidak punya strategi melawan benteng, susah. Orang dalam benteng bagaimana kalau kita mau habisin? Tidak bisa. Harus ada cara. Maka Nabi membangun strategi nanti. Baik. Mereka memperbanyak kaum Khaybar, Yahudi ini, Yahudi Khaybar ini. Mereka setelah berkumpul campuran para kaum Yahudi ini tadi, bersatulah mereka di sana, maka disebut dengan Yahudi Khaybar. Jadi kenapa mereka disebut Yahudi Khaybar? Bergabungnya para kaum-kaum Yahudi dan tinggal di Khaybar tersebut. Mereka memperbanyak bangunan atau benteng-benteng yang kokoh. Selain itu mereka adalah para petani yang pintar dan juga pandai menipu. Rasulullah SAW mengatakan ingin melepaskan diri dari berdekatan dengan orang-orang sebagaimana beliau melepas diri dari Yahudi yang ada di Madinah, yang sebagian mereka adalah telah berhijrah ke Khaybar. Nah, ini dia Pak. Jadi sebagian sudah berhijrah ke Khaybar tadi dan bersatu bersama orang-orang tersebut. Nah, Bapak Ibu, motif pertama perang Khaybar ini adalah kebencian. Ya, ingat ya, kebencian. Maka sampai kapanpun Yahudi tidak akan pernah senang dengan kita. Itu Bapak Ibu pahami baik-baik. Berhenti membeli produk Yahudi. Berhenti betul, pokoknya berhenti total. Baik. Yahudi pengkhianat, Yahudi penipu, dan uniknya Yahudi ini penakut. Panglima perang betul, tapi penakut. Nah, itu Yahudi juga. Karakter nenek moyang Bani Israel. Baik. Nah, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada poin perangnya. Tadi sudah paham ya Bapak Ibu ya, tempat Khaybar tadi ya, 5 jam dari kota Madinah. Besok yang berangkat ke sana, yang berangkat umroh, kalau mau ke sana telepon saya. Nanti saya panggilkan taksi kawan saya, suruh antar ke sana. Bayar sendiri tapi. Baik. Ya, nanti kita teleponkan, tolong antarkan beliau. Nanti diantarnya itu tapi bayar sendiri. Ya, paling tidak sekitar 200 sampai 300 rial lah bolak-balik. 200 rial kali 300 rial kali 4,5, 4.300 lah. Jadi sekitar berapa tuh? Nah, sekitar segitulah pokoknya. Baik, sekarang pertanyaannya, tanggal tahun berapa perang Khaybar itu terjadi? Pada tahun ke-7 Hijriah. Kalau kita lihat dalam ininya, pada bulan Agustus 628 Masehi. 628 setelah Nabi pulang dari Hudaybiyah. Baik, sepulang Rasulullah SAW dari Hudaybiyah, beliau tinggal di Madinah. Ada yang mengatakan Nabi sepulang dari Hudaybiyah selama 20 hari. Setelah 20 hari di Madinah, baru Nabi kemudian melakukan perperangan dengan Khaybar.
Dalam riwayat yang lain dikatakan tak lama Nabi di Madinah sepulang dari Hudaybiyah, Nabi kemudian berperang. Ini ikhtilaf saja. Kalau kita baca dalam buku-buku sejarah, ini hanya ikhtilaf. Nah, persoalan berapa lamanya Nabi tinggal di sana itu sebenarnya yang penting Nabi berdiam diri dulu di Madinah sebelum berperang. Ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan tidak sampai 20 hari. Baik, terlepas daripada perdebatan tersebut. Nah, baik. Kemudian beliau tinggal di Madinah selama sisa bulan Zulhijjah sampai masuk ke sebagian bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Baik, karena beliau dan kaum muslimin tidak jadi melaksanakan haji pada tahun tersebut, maka musim haji tahun itu masih didominasi oleh kaum musyrikin. Nah, waktu itu Nabi di Hudaybiyah itu ingin mengambil miqat. Jadi miqat itu ada banyak tempat. Miqat ada dua, makani dan zaman. Ini dalam persoalan haji dan umrah. Miqat itu ada dua, zamani wa makani, waktu dan tempat. Nah, dan tempat disebutkan Nabi dalam hadisnya. Ada Karnal Manazil, ada Hudaybiyah, ada Ji'rana, ada Tan'im, ada kemudian Yalamlam. Kalau kita berangkat dari Asia, kita lewat Yalamlam. Tapi ada juga yang mikotnya di Jeddah, kata MUI tidak masalah gitu dia. Nah, ini poin penting saja. Baik. Nah, kemudian selanjutnya pada sisa bulan Muharram tahun itu berangkatlah Nabi bersama kaum muslimin setelah Nabi mengutus. Nah, ini dia. Setelah Nabi mengutus orang-orang yang kita sebut sebagai intelijen untuk mengecek seberapa kuatnya Yahudi Khaybar. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jumlah mereka banyak, ribuan, dan gak imbang, tidak imbang. Masih seperti kalimat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira bi'idznillah. Nanti itu yang dilakukan oleh Nabi dalam doanya. Salah satu doanya nanti yang disampaikan itu. Baik, kita kembalikan Bapak Ibu. Nah, dan Nabi tidak main-main. Dalam perang Khaybar ini Nabi menyiapkan pasukan berkuda 200 yang tidak pernah Nabi buat sebelumnya. Tahu alasannya apa? Karena musuhnya berat. Dalam perang yang lain Nabi tak 20 rata-rata, 30 rata-rata pemanah itu. Contoh perang Uhud, itu yang disiapkan Nabi cuma 30 pemanahnya itu. Yang pada akhirnya pemanah itu turun 30 itu sebenarnya sentral betul. 30 orang di Jabal Rumat itu sentral itu. Sentral kekuatan. Kalau mereka sebenarnya tak turun, itu insya Allah aman. Tapi kejadian sudah terjadi. Karena mereka memang tidak patuh pada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, ketika itu dalam perang Khaybar ini baginda Nabi ditemani oleh istri tercintanya. Siapa yang tahu Bapak Ibu? Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini istri Nabi yang keberapa? Istri Nabi yang keberapa? Ya udah, kalau nggak tahu nggak usah ditebak aja, nggak apa-apa kok. Toh kita juga istrinya cuma satu semua kan, nggak ada yang dua, nggak ada yang tiga kan gitu. Baik. Rata-rata istri Nabi, termasuk salah satunya Sofia, itu juga orang yang ahli perang. Jadi beberapa istri Nabi itu selalu ikut berperang, termasuk salah satunya Sofia, kecuali Hafsah dan Khadijah. Aisyah pernah berperang. Pernah nggak Aisyah berperang? Kapan? Perang? Setelah itu? Perang Jamal. Dia berperang dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Siapa? Menantu Nabi. Kok berkelahinya dengan istri Nabi? Nggak usah diperpanjang. Baik. Ketika itu datanglah orang-orang intelijen tadi kepada baginda Nabi dan mengatakan bahwa posisi Yahudi Khaybar ini ada benteng-bentengnya. Bapak Ibu, jarak tempuh 5 jam itu bukan jarak tempuh yang dekat. Kalau dari sore itu ke Tembilahan. Kalau dari sore itu ke Tembilahan 5 jam. Dan uniknya itu menggunakan kuda. Para intelijen sengaja dan harus tahu ada salah seorang di antara mereka itu tidak menggunakan kuda, hanya berjalan. Karena mereka nanti kelak yang akan memberikan isyarat ketika Nabi
singgah sebelum sampai di Khaybar. Apa alasannya dan apa tujuannya? Untuk membangun kekuatan, untuk membangun strategi. Apa strategi yang dibangun oleh Nabi ketika itu? Yang disampaikan Nabi, mereka punya benteng mereka kokoh dan tidak mempan dengan panah. Dan benteng tersebut, kalau seandainya kita datang di sana, itu sama saja kita membunuh diri kalau kita nggak ngerti. Makanya Bapak Ibu, kenapa tadi saya bilang sama Ustaz Ilham itu pengen ada biar Bapak Ibu lihat itu model bentengnya, di mana ada tempat celah-celahnya gitu. Kalau kita datang mereka hidup dan kita sama saja bunuh ini kita mau perang nih, bawa senjata, apapun senjata yang kita bawa nih, sementara mereka berdiri di balik tembok kita, jalan begitu, itu bunuh diri namanya itu. Jelas kita yang dihabisi orang, meskipun dengan panah. Dan itu mesti ada ruang-ruangnya. Dan itu terkenal. Baik, kita kembalikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bala tentara kaum muslimin mulai bergerak. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi tiba ke Khaybar pada malam hari. Beliau dan para sahabatnya tidur di luar Khaybar. Ini yang tadi saya sampaikan, sudah ditunggu oleh intel yang lain di sana untuk menyampaikan. Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Nabi? Tidak ada satupun sahabat yang percaya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi bergerak di subuh hari, dan orang-orang di sana tidak tahu, orang-orang di Khaybar ini tidak tahu kalau Nabi itu ada. Jadi memang diam, smooth. Nanti kita lihat itu kenapa hal tersebut dilakukan. Baik, pagi harinya barulah mereka mengendarai kendaraan menuju Khaybar. Yang Khaybar tersebut, mereka di perbatasan itu mereka berdiam diri. Baik, mereka berjalan ke Khaybar pagi-pagi benar. Kalau dalam riwayat disebutkan subuh. Menurut salah satu riwayat disampaikan Ibnu Ishaq bahwa ketika tatkala Rasulullah SAW telah mendekati Khaybar, beliau berkata kepada para sahabat, berhentilah. Selanjutnya beliau mengucapkan, ini dia yang diucapkan, ya Allah, doanya, ya Allah, ya Rabbus samawati wal ard. Kata dia, ini dalam saya terjemahkan, ya Allah, Rabb langit, Tuhan segala yang menaunginya, Rabb bumi, dan Rabb apa saja yang ada di dalam angkutannya, Rabb setan, bukan Rabbnya yang setan tapi, dan apa saja yang dianutnya, Rabb dingin, Rabb angin, dan Rabb apa saja yang diterbangkannya, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan kampung ini dan penduduknya, dan apa saja yang ada di dalamnya, aku berlindung berlindung diri kepadamu dari keburukan kampung ini, penduduknya, dan apa yang ada di dalamnya. Ini sering kita bacakan, Allahumma inna na'udzubika min khairi hadzal makan, Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli, wa na'udzubika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Kemudian kata Nabi, setelah itu kata Ibnu Ishaq, Nabi bersama para sahabat, Nabi mengatakan kepada para sahabat, majulah kalian dengan menyebut nama Allah, Bismillah. Baik, sekarang kita lihat, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dibenarkan oleh Al-Hakim. Dan bergeraklah ketika Nabi SAW dengan para tentaranya kemudian bergerak menuju Khaybar tersebut selama 4 hari hingga sampailah mereka di Khaybar karena hasutan kaum Yahudi itu kaum Ghatafan. Nah, nanti Bapak Ibu ada namanya Yahudi Ghatafan. Ini yang harus dicari tahu juga. Makanya saya bilang kalau dalam ini sebenarnya kita harus memilah-milah. Ada Yahudi A, B, C, D yang harus, tapi tidak apa-apa, kita singkatkan aja. Ada Yahudi yang selalu setia dengan kelompok Yahudi yang lain di perbatasan Yahudi Khaybar, tapi agak jauh sedikit. Namanya Ghatafan. Nah, sebenarnya mereka sudah tahu nih, berperang nih sudah tahu, cuman mereka nggak tahu kapan mau berperangnya gitu. Bisa jadi siang, bisa jadi malam. Tapi kemudian ternyata Nabi menyerangnya di subuh hari.
Kemudian mereka membangun kesepakatan dengan Yahudi Ghatafan untuk membantu. Perlu Bapak Ibu pahami bahwa Yahudi Ghatafan ini memang suka perang. Yahudi Ghatafan ini memang suka berperang. Dan memang itu ciri mereka. Kaum Ghatafan pun bersedia menjalin kerjasama sebagai orang bayaran untuk menyerang kaum muslimin di Madinah pada saatnya. Allah pun mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon-pohon yang mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang muslim tadi. Nah, jadi Bapak Ibu perlu dipahami bahwa dalam perang itu jangan hanya sekedar mengandalkan pedang, tapi kita perlu mengandalkan Allah. Itu yang paling penting. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Nah, biar mati syahid. Jadi kalau sudah Allah yang terbesit dalam hati itu, selesai itu Pak. Tidak ada rasa takut. Bapak Ibu kalau lihat Ali bin Abi Thalib berperang, sangat tidak masuk akal. Ini semua orang, para peneliti manapun mengatakan kalau Ali berperang itu tidak masuk akal. Badan kecil, nyali di atas rata-rata. Jadi ada pintu besar, gerbang yang tidak pernah bisa dibuka. Dengan Ali ditarik, dicabut Pak. Badan kecil bisa begitu, itu nggak masuk akal sebenarnya. Artinya apa? Artinya kata para sejarawan itu, Ali kalau berperang tidak ada rasa takutnya, yang dalam hati dia mati syahid saja. Coba bayangkan. Nah, itu yang kita pengen tuh begitu. Yang kita pengen tuh begitu. Begitu dalamnya Pak. Nah, itu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ikut dalam berperang di medan Khaybar tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian berkata, kita lanjut. Nah, kata Allah kabulkan yang mereka memang setia dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru orang-orang yang dulu ikut ke Hudaybiyah. Rasulullah tidak mengajak semua orang-orang Madinah berperang, tidak. Harus ada, kita ketahui alasannya. Yang pertama, orang Madinah ketika itu masih banyak yang takut berperang. Yang kedua, orang Madinah ketika itu masih banyak yang terkena hasutan orang-orang munafik. Itu yang paling penting dipahami Pak. Perang Uhud munafik yang punya kerjaan. Di Khaybar sampai Nabi katakan, kata Nabi, pokoknya yang mau berperang yang betul-betul berani berperang. Maka Bapak Ibu, jumlah umat muslim ketika itu diperkirakan oleh para ulama 1.600, tidak lebih. Bahkan yang mengatakan ada sekitar 1.500 sekian sebenarnya. Tapi dikatakan dalam riwayat tersebut sekitar 1.600-an, tidak lebih dari 1.600 yang ikut berperang itu. Dan itu pun yang ikut berangkat ke Hudaybiyah. Mengapa mereka ke Hudaybiyah itu? Ingin melaksanakan ibadah haji. Jadi waktu itu memang tidak bisa haji, namanya aja dominasi kaum musyrikin. Baik. Nah, kemudian kata Nabi, yang ikut ke Hudaybiyah ditawarkan yang ingin berperang, rata-rata semuanya ikut berperang. Termasuk istri Nabi yang dibawa oleh Nabi ke Hudaybiyah. Baik. Akan tetapi, Masya Allah, ini udah mau mati pula nih. Akan tetapi orang-orang yang dulu ikut ke Hudaybiyah pun pada datang untuk ikut berperang bersama beliau karena menginginkan ghanimah. Ini hasutan kaum munafik. Karena itulah beliau berkata, janganlah kamu berangkat bersamaku kecuali karena ingin hendak berjihad di jalan Allah. Nah, artinya jangan berbuat sesuatu karena sesuatu. Berbuatlah sesuatu karena Allah. Berbuatlah sesuatu karena Allah. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak dan dapat kamu ambil, maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tanganmu, tangan manusia dari membinasakanmu, agar engkau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kita pahami Bapak Ibu, betapa
Nabi ketika itu serius ingin menghancurkan kaum Yahudi. Biar Bapak Ibu paham. Ternyata apa alasan Nabi ingin menghancurkan kaum Yahudi Khaybar ini? Kalau tidak dihancurkan, benih-benih ini yang akan merusak Madinah ke depan. Dan Yahudi Khaybar ini kalau tidak dihancurkan dan tidak diambil alih, maka akan menjadi perkampungan Yahudi, termasuk semua Yahudi yang harus dibersihkan. Maka Bapak Ibu, inisiatif Rasulullah itu langsung diilhamkan dari Allah untuk menghancurkan itu agar tidak ada perkampungan Yahudi. Coba bayangkan jika seandainya tidak diperangi, sampai hari ini kita akan lihat namanya perkampungan ya. Sekarang saja yang tidak ada perkampungan Yahudi bisa masuk, apalagi kalau tidak dirampas. Sekarang pertanyaan kita Bapak Ibu sederhana saja. Apa yang akan dilakukan oleh Yahudi terhadap umat muslim? Akan menghancurkan, Pak. Akan. Karena target mereka adalah selain daripada membunuh baginda Nabi Muhammad SAW, mereka harus bisa menguasai Madinah. Satu, disebabkan karena kebencian. Yang kedua, ada sebab ada hasutan dari pemuka-pemuka kaum munafik yang ada di situ, yang telah lama bekerja sama kepada orang-orang asli Madinah. Yang ketiga, Nabi telah merusak budaya-budaya dan tradisi-tradisi Yahudi yang pernah ada di Madinah, yang telah melekat kepada masyarakat Madinah. Itu yang paling penting, Pak. Jadi jangan salah, orang Yahudi dimanapun mereka tinggal pasti akan mencari duit, akan kekuasaan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa pemegang dunia hari ini? Yahudi. Berapa jumlah mereka? Tak lebih dari 30.000, tak sampai. Segitu cuma iya. Tapi mengapa mereka kuat? Duit, Pak. Duit. Siapa orang pertama Yahudi terkaya di dunia? Pertama sekali dari Jerman. Orang Yahudi. Sampai Jerman geger. Kenapa? Yang punya duit, yang kaya adalah orang Yahudi. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi Nabi Muhammad SAW melakukan perperangan itu bukan tanpa sebab. Kerusakan yang dilakukan oleh Yahudi bertubi-tubi. Penghasutan yang dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap muslimin berasar. Nah, sekarang kita lihat, Pak. Kita kembalikan kepada hadis yang tadi kita bacakan. Kata Nabi, kelak akan muncul kehancuran kepada Yasrib. Yasrib itu berarti Madinah. Apa kehancuran yang nampak itu? Kehancuran yang nampak adalah terhadap Yahudi munculnya, terhadap Madinah munculnya fitnah-fitnah yang mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang terdahulu. Apa kata Nabi dalam hadisnya? La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kata Nabi, kelak akan muncul umat-umatku yang akan mengikuti fitnah-fitnahnya orang-orang terdahulu. Itu yang dilakukan oleh kaum Yahudi hari ini, Pak. Bagaimana mereka mungkin tak bisa masuk ke Madinah, tapi tradisi mereka akan masuk ke Madinah. Mereka tidak masuk ke Madinah, mereka tidak masuk ke Yasrib, mereka tidak masuk ke negara-negara Arab, tapi tradisi-tradisi mereka masuk ke negara Arab. Yang paling unik lagi, yang masuk ke sana adalah ketakutan-ketakutan Yahudi berpindah ke negara-negara Arab, berpindah ke tubuh umat-umat muslim. Fitnah apa itu Bapak Ibu? Dunia. Sampai sebegitunya Nabi berpikir. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ketika Nabi sadar dan benteng-benteng itu kuat, Nabi bermalam di situ dengan para sahabat di perbatasan Khaybar. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ketika azan subuh berkumandang, subuh, Nabi kata Nabi semua bergerak. Nabi turun, Pak, turun Nabi sampai ke Khaybar. Benteng pertama yang dihancurkan oleh Nabi adalah benteng Natot. Kenapa kok benteng Natot paling kuat? Ternyata di situ orang-orang terkuatnya berkumpul, Pak. Kaget, Pak, penduduk Yahudi Khaybar kaget, loh, kok bisa
Mereka kemudian berseru, dalam riwayat tersebut mereka berseru, Muhammad dan pengikutnya datang menyerang. Kalang kabut, Pak. Disinilah dikepung semua benteng tersebut oleh umat muslim yang 1.600 tadi. Jumlah mereka sekitar 3.000 lebih. Jumlah mereka dikepung oleh orang yang berjumlah 1.600-an. Tidak imbang sebenarnya. Tapi strategi Nabi, mereka satu belum siap, yang kedua mereka bangun tidur, yang ketiga belum sempat mereka memperbaiki senjata, mengambil senjata, sudah dibasmi oleh para umat muslim. Maka Bapak Ibu, harus kita pahami strategi Nabi ketika itu yang tidak diketahui oleh para sahabat. Apa kata para sahabat? Kenapa harus di subuh hari? Kita akan berperang di siang, di malam hari biar tahu. Kata Nabi, nggak usah banyak tanya, langsung Pak, perang Pak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tunduk dan kalah mereka. Janjinya Allah akan memenangkan jumlah yang sedikit atas yang banyak dengan izin Allah. Ini yang harus kita pegang sebagai orang mukmin, akidahnya orang beriman itu. Orang jumlah yang sedikit atas izin Allah akan memenangkan atas jumlah yang lebih besar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa Nabi yakin akan kemenangan? Karena kata Nabi, kalau tidak menang, maka ke depan Islam akan hancur. Kenapa demikian? Kekuatan Yahudi Khaybar yang bekerja sama dengan Ghatafan dan akan bekerja sama sebagai tempat penampungan Yahudi-Yahudi yang lain akan semakin kuat. Makanya Bapak Ibu, kenapa Yahudi hari ini kuat? Karena tidak sendirian. Yahudi hari ini selain ditopang dengan duit, dengan dana, mereka bersatu. Jerman, Yahudi Prancis, Yahudi Amerika, Yahudi Inggris, dan Yahudi yang lain bekerja sama, mengeluarkan dana, menyediakan semua fasilitas, termasuk negara Israel, untuk menghancurkan Islam. Sakit hati dulu sampai hari ini tetap makin ada. Dan apa alasan terakhir mereka, orang-orang Yahudi, ingin menghabisi umat muslim? Alasannya adalah sederhana saja. Kata mereka, Yahudi itu adalah bangsa terkuat. Dan pahamnya mereka, Yahudi ini adalah bangsa satu-satunya yang paling berhak atas dunia ini. Kenapa demikian? Dalam sejarah, Bapak Ibu boleh cek itu dalam sejarah, Bani Israel adalah pemegang segalanya. Makanya Ibrahim disebut dengan bapak semua agama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Nah Bapak Ibu, Nabi berpesan kepada kita, Allah berpesan kepada kita, Yahudi itu tidak akan pernah senang dengan kita apapun alasannya. Begitu juga Nabi mengatakan kepada kita, jangan pernah berdekatan dengan Yahudi. Jangan pernah berdekat. Lah ini bukan berdekat Pak, bekerja sama. Itu masalah kita sekarang. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kokohkan iman dan akidah. InsyaAllah kita mengambil ibrah daripada sejarahnya Khaybar ini. Satu, kuatkan akidah kita. Yang kedua, jangan pernah bersanding dengan Yahudi. Yang ketiga, sampai kapanpun, sampai kiamat pun Yahudi tetap musuh kita. Yang keempat, umat muslim tidak akan kuat sampai kapanpun jika terus bercerai-berai. Yang kelima, persiapan untuk menghadapi musuh harus matang, kalau nggak mau jadi bual-bualan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.